Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 yang saya banggakan. Sebelum kita memasuki materi mata kuliah kewirausahaan kali ini, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, kira-kira berapa waktu minimum yang dibutuhkan oleh sebuah tim untuk membuat rancangan produk usaha yang sekiranya siap untuk didemonstrasikan kepada calon pengguna atau investor? Mungkinkah kita bisa menyusun selama 5 hari? Nah, ya, sangat mungkin rekan-rekan. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas dalam modul pembelajaran kali ini. Dalam modul kali ini, kita akan membahas mengenai metode desain sprint, sekaligus memberikan contohnya. Oleh karena itu, saya berharap seluruh rekan-rekan mahasiswa dapat mengikuti rangkaian video pembelajaran ini dengan baik. Mahasiswa juga diperkenankan untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan dari referensi lainnya, seperti buku ataupun artikel. Capaian pembelajaran mata kuliah kewirausahaan yang diharapkan: pertama, mahasiswa mampu menjelaskan teori desain sprint. Yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan metode desain sprint. Yang ketiga, mahasiswa mampu mempresentasikan produk yang dihasilkan dari metode desain sprint. Jika nantinya ada hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan kepada saya, Anda semua dapat menghubungi saya melalui grup WhatsApp yang kita miliki. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Selamat belajar dan selamat mengikuti video pembelajaran ini sampai selesai. Desain sprint diciptakan oleh Jack Kenneth dan dikembangkan di Google Venture pada tahun 2010. Desain sprint membantu seluruh anggota tim untuk meraih arah dan tujuan dengan jelas. Atau bagi Anda yang di awal memulai bisnis, juga sangat cocok untuk menggunakan konsep desain sprint ini untuk mengetahui keinginan konsumen dan hal apa yang ingin Anda tawarkan melalui produk yang Anda gagas. Desain sprint adalah metode kerja yang digunakan untuk menghasilkan konsep produk dan prototipe dalam waktu 5 hari. Apa itu desain sprint? Desain sprint merupakan framework untuk memecahkan masalah dengan cara mengembangkan hipotesis, merancang, membuat prototipe, dan menguji ide dengan pengguna dalam waktu 5 hari. Bagaimana cara kerjanya metode desain sprint? Ada 5 tahapan desain sprint. Pertama, understand. Yang kedua, diverge. Ketiga, decide. Keempat, prototype. Dan yang terakhir, kelima, validate. Understand atau memahami. Tahap pertama ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, tujuan bisnis yang ingin dicapai, kapasitas teknologi, serta mendapatkan target masalah yang sangat berpengaruh untuk diselesaikan dengan desain sprint. Kedua, diverge atau berpikir secara beda. Di tahap kedua ini, kita akan dipacu untuk mengeluarkan sebanyak mungkin ide dari segala permasalahan yang ditemukan dengan metode How Might We. Metode ini mengenal bagaimana kita menggali ide sebanyak mungkin solusi dari suatu masalah. Ketiga, decide atau memutuskan. Di tahap ketiga ini, memandu tim untuk menghasilkan storyboard yang solid. Pada tahap ini, nantinya setiap orang akan mempertanggungjawabkan dan menjelaskan terhadap gambaran ide dan sketsanya masing-masing. Setelah itu, akan diadakan voting terhadap ide sketsa mana yang diimplementasikan. Keempat, prototype atau membuat prototype. Di tahap ini akan fokus membangun sebuah minimum viable product atau MVP. MVP ialah produk dengan fitur yang cukup untuk memuaskan pemakai dan bisa ditarik pendapat dari mereka. Membangun MVP ini dengan cara membuat prototype dari ide-ide besar yang didapat dari voting sebelumnya. Kelima, langkah terakhir, tahap terakhir. Kelima, validate atau memvalidasi. Tahap terakhir, kita melakukan validasi kepada pengguna, business stakeholder, dan technical expert. Metode yang digunakan prototipe adalah usability testing. Kesimpulan dari metode desain sprint berpotensi mengubah organisasi karena membantu tim keluar dari rutinitas dan berfokus pada pekerjaan yang benar-benar penting. Dengan formatnya yang terstruktur, seperti resep, proses ini mudah diadopsi dan ditingkatkan, sehingga menghasilkan yang dapat diprediksi, efektif, dan dapat diulang.
Dalam perkembangan teknologi yang sekarang ini seperti AI, pergeseran paradigma kerja, dan nilai-nilai generasi yang baru yang terus berkembang, desain sprint dapat menjadi pengubah permainan. Desain sprint bisa memberdayakan organisasi atau tim untuk bergerak cepat, tetap unggul dalam persaingan, dan membuat keputusan yang meyakinkan dan terinformasi saat menghadapi ketidakpastian dan hal yang tidak diketahui. Demikian rekan-rekan mahasiswa terkait dengan metode pembelajaran mata kuliah kewirausahaan dengan menggunakan metode desain sprint. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.